Pada kesempatan kali ini, kelompok 110 Kuliah Kerja Nyata atau KKN periode 79 Universitas Atmajaya Yogyakarta tahun 2021 ingin menginformasikan dan memberitahukan program kerja yang kelompok susun untuk Desa Giri Sekar, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul. Kelompok 110 KKN periode 79 memiliki 9 anggota kelompok. Yang pertama ada Albert Easton dengan NPM 17112329. Yang kedua ada Aditya Yahya Saputra dengan NPM 1705126689. Yang ketiga ada Arif Yuda Prakosa 1809066669. Yang keempat ada Agung Cesar Yendi dengan NPM 1807097726. Yang kelima, Brilian Lorenzo Budianto 1703233399. Yang keenam, ada Dominikus Aji Pangestu dengan NPM 1806098863. Yang ketujuh ada Christoporus Handrian BS dengan NPM 1802174175. Yang kedelapan ada Maria Aufrida Ardiawati dengan NPM 1809066505. Dan yang terakhir ada Tara Kesia Nugroho dengan NPM 18100681. Pertama-tama, kelompok ingin mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena karunia dan berkatnya kelompok 110 dapat menyelesaikan video laporan kuliah kerja nyata tentang potensi desa yang ada di Desa Giri Sekar, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan baik. Adapun tujuan dari video ini adalah untuk menggali serta memetakan potensi desa mana yang dimiliki oleh Desa Giri Sekar dan juga mengembangkan potensi tersebut. Kemudian, meningkatkan potensi dari sektor pariwisata yang terdapat di Desa Giri Sekar. Pelaksanaan dan pembuatan laporan KKN periode 79 masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Karena itu, kuliah kerja nyata periode 79 masih menggunakan model Society 5.0 di mana tidak ada penerjunan peserta kuliah kerja nyata langsung ke desa-desa yang dituju. Hal tersebut juga menjadi langkah pencegahan agar memutus penularan COVID-19. Laporan ini nantinya akan membahas mengenai potensi desa yang ada di Desa Giri Sekar, khususnya dalam sektor pariwisata. Kemudian, membahas mengenai tujuan dan manfaat dari pelaksanaan kuliah kerja nyata, metodologi, hasil, dan pembahasan serta kesimpulan dan saran. KKN 79 disebut juga dengan KKN Society 5.0. Kelompok 110 ditempatkan di Desa Giri Sekar, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul. KKN ini ditujukan untuk membantu kemajuan Desa Giri Sekar sendiri. Desa Giri Sekar terkenal sebagai desa budaya yang sudah melekat sejak dari dulu karena memiliki situs peninggalan sejarah, pariwisata, kuliner, dan lainnya. Pariwisata yang ada di Desa Giri Sekar antara lain tempat pertapaan kembang lampir dan juga Cupu Kiai Panjolo. Desa Giri Sekar juga memiliki kuliner tradisional seperti cucur, lempeng, dan lain-lain. Di samping itu, Desa Giri Sekar yang terkenal dengan desa budaya tentunya juga memiliki kesenian yang berkembang di masyarakat. Kesenian tersebut antara lain ketoprak, pedalangan, lalu juga seni kanugaran jangkrik ngetir, ketek ogleng, hadroh, reok, dan jatilan. Bahkan di Desa Giri Sekar juga mengembangkan karawitan yang memainkan berbagai macam alat gamelan, salah satu musik tradisional di Yogyakarta. Lanjut untuk profil Desa Giri Sekar. Desa Giri Sekar awalnya bernama Desa Sawah. Namun nama tersebut direvisi oleh pemerintah desa menjadi Desa Giri Sekar seperti yang dikenal oleh kebanyakan orang sekarang. Banyak sekali kebudayaan dan pariwisata di desa ini, contohnya seperti Telaga Towet, Kembang Lampir, upacara adat Cubu Panjala, dan lain-lain. Secara geografis, Desa Giri Sekar berada pada ketinggian 400 meter dari permukaan laut, dengan luas 2.115 hektar, dengan kondisi alam yang berbatu padas, karena di desa ini terletak di daerah pegunungan.
Desa Giri Sekar telah dinobatkan menjadi salah satu desa budaya pada tanggal 10 Mei 2014. Desa-desa yang ada di dalam Kecamatan Panggang memiliki nama yang berawalan dari Giri, seperti Desa Giri Mulyo, Desa Giri Purwo, Desa Giri Sekar, dan sebagainya. Penamaan tersebut dilihat dari lokasi atau letak Kecamatan Panggang yang berada di pegunungan karena dalam bahasa Jawa, kata Giri berarti pegunungan. Padukuhan di Desa Giri Sekar. Desa Giri Sekar memiliki 7 padukuhan yang berada di wilayah administrasi Desa Giri Sekar. Ketujuh padukuhan itu adalah Padukuhan Bali, Padukuhan Jerugen, Padukuhan Krambil, Padukuhan Mendak, Padukuhan Pijenan, Padukuhan Sawah, dan Padukuhan Warak dan Waru. Padukuhan Bali memiliki 9 jumlah RT, jumlah KK 1304, dan memiliki 757 jiwa. Yang kedua adalah Padukuhan Jerugen memiliki jumlah RT 6, jumlah KK 116, memiliki jiwanya 501. Lalu Padukuhan Krambil memiliki jumlah RT 6, jumlah KK 108, dan jiwanya 700. Lalu Padukuhan Mendak memiliki 286 jumlah KK dan memiliki 13 RT serta jiwanya 1487. Lalu Padukuhan Pijenan memiliki jumlah RT 8, jumlah KK 116 dan jiwanya 468. Lalu Padukuhan Sawah memiliki jumlah RT 8, jumlah KK 183 dan jumlah jiwanya 853. Padukuhan Warak memiliki jumlah RT 13, jumlah KK 277 dan jiwanya 1421. Lalu Padukuhan Waru memiliki 6 jumlah RT dan 116 jumlah KK serta jiwa 808. Pariwisata Desa Giri Sekar. Di Desa Giri Sekar terdapat banyak seni pertunjukan yang turun-temurun digelar oleh masyarakat sekitar, antara lain ketoprak, pedalangan, seni kandugrahan, jangkrik ngetir, ketek egleng, hadroh, reog, dan jatilan. Di Desa Giri Sekar juga mengembangkan seni musik khas Jogja yaitu karawitan yang terkenal sangat menarik bagi orang lain yang berasal dari luar Jogja. Yang pertama adalah ketoprak. Ketoprak adalah sejenis seni pentas drama tradisional yang diyakini berasal dari Surakarta dan berkembang pesat di Yogyakarta. Oleh karena itu, kesenian ini sering disebut sebagai ketoprak Mataram. Lalu, pedalangan. Seni pedalangan bagi masyarakat Jawa khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya merupakan salah satu sekian banyak kekayaan budaya warisan leluhur yang sangat tinggi nilainya. Oleh sebab itu, pedalangan disebut suatu kesenian tradisional adiluhung yang artinya sangat indah dan mempunyai nilai yang luhur. Seni pedalangan mengandung nilai hidup dan memenangkan kebaikan dan mengalahkan kejahatan. Lalu seni kanugrahan jangkrik ngetir. Kesenian kanugrahan jangkrik ngetir yang dikombinasikan dengan beberapa gending dalam penampilan. Lalu penari mengalami kesurupan dan memakan kaca, paku, bunga, dan lainnya. Lalu ketek ogleng. Ketek ogleng adalah pertunjukan tari yang para pemainnya mengimitasi gerakan-gerakan monyet atau dalam bahasa Jawa disebut juga ketek. Tarian tersebut diiringi oleh gamelan dan gending gacaran pancer yang bunyinya kurang lebih ogleng-ogleng-ogleng. Dari sanalah kemudian kesenian tersebut dijuluki oleh ketek ogleng. Lalu hadroh. Hadroh adalah suatu kesenian dalam bentuk seni tari atau nyanyian yang bernafaskan Islami disertai dengan alunan rebana. Biasanya hadroh digunakan untuk menyemarakan acara-acara yang sedang berlangsung. Lalu reog. Reog adalah tarian tradisional dalam arena terbuka yang berfungsi untuk menghibur rakyat. Lalu reog juga mengandung unsur magis. Penari utama adalah orang kepala singa dengan hiasan bulu merak, ditambah beberapa penari dan berkuda lumping. Reog merupakan salah satu seni budaya yang berasal dari Jawa Timur, bagian-bagian barat laut, dan Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Lalu kita membahas jatilan. Kesenian jatilan merupakan kesenian yang telah lama dikenal oleh masyarakat kota Yogyakarta dan sekitarnya, bahkan juga di wilayah Jawa Tengah.
Kesenian Jatigiran juga dikenal dengan nama kuda lumping atau jaran kepang atau kuda kepang. Kesenian Jatilan berasal dari kalimat bahasa Jawa, jarane jantil-til lan tenan, yang kita alihkan ke bahasa Indonesia menjadi kudanya benar-benar joget tak beraturan. Lalu kita membahas ke karawitan. Karawitan adalah kesenian musik tradisional Jawa yang mengacu pada permainan musik gamelan. Kesenian karawitan dikemas dengan alunan instrumen dan vokal yang indah sehingga enak untuk didengar dan dinikmati. Potensi Desa Giri Sekar. Potensi desa merupakan kekuatan, daya, kemampuan, dan kesanggupan yang dimiliki suatu desa yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi desa pada Desa Giri Sekar adalah sebagai berikut. Yang pertama, pertanian dan Indonesia sebagai negara agraris. 2. Pemanfaatan hewan ternak. 3. Pemanfaatan hutan rakyat. Dan yang terakhir, pemanfaatan tumbuhan melinjo. Pertanian dan Indonesia sebagai negara agraris, Desa Giri Sekar mempunyai potensi pertanian yang besar karena memiliki lahan yang luas. Hasil pertanian Desa Giri Sekar adalah padi, tebu, jagung, singkong, dan cengkeh. Lalu, pemanfaatan hewan ternak. Di Desa Giri Sekar terdapat banyak masyarakat yang memiliki hewan ternak seperti ayam, sapi, kambing, dan lainnya. Hewan ternak tersebut mempunyai nilai jual dengan memanfaatkan daging, telur, tenaga, susu, dan masih banyak lainnya. Lalu, pemanfaatan hutan rakyat. Hutan rakyat yang terdapat di Desa Giri Sekar ditanami pohon jati karena selain memiliki nilai jual yang tinggi, kondisi tanah di Desa Giri Sekar sangat mendukung untuk ditanami pohon jati. Pengolahan tanaman melinjo. UMKM di Desa Giri Sekar dapat memanfaatkan tanaman melinjo untuk memproduksi emping melinjo. Selanjutnya adalah Telaga Towet. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Telaga Towet. Telaga Towet merupakan genangan yang terbentuk dari air hujan, kemudian terakumulasi karena kontur atau profil muka tanah. Telaga Towet dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari seperti mencuci, mandi, kebutuhan ternak, memancing, dan cadangan air ketika kemarau melanda. Ada komunitas masyarakat yang berperan penting dalam menjaga keindahan Telaga Towet di sini, yaitu komunitas Malam Sabtu. Mereka bergotong royong untuk membersihkan Telaga Towet secara rutin setiap malam Sabtu. Telaga ini cukup perawat, tidak banyak tanaman liar yang mengganggu pemandangan di dalam Telaga Towet. Air telaga ini cukup tenang dan banyak pohon besar yang semakin mendukung kesan asri dari telaga ini. Tidak banyak aktivitas penduduk sekitar di daerah ini. Dari situ, kita akan berlanjut mengenai pengelolaan Telaga Towet. Dalam pengelolaan Telaga Towet ini, kita mempunyai 4 poin. Yang pertama adalah pengadaan petunjuk arah. Petunjuk arah akan berfungsi untuk memudahkan wisatawan dari luar yang akan datang ke Telaga Towet agar tidak tersesat, karena di daerah tersebut masih kurang petunjuk arah sehingga harus bertanya ke warga desa sekitar untuk mengetahui di mana Telaga Towet tersebut. Yang kedua adalah pengadaan toilet umum. Pengadaan toilet di Telaga Towet akan sangat bagus karena toilet sangat dibutuhkan para wisatawan yang nantinya akan berkunjung ke Telaga Towet. Dengan adanya pengadaan toilet ini akan menjadi fasilitas yang diberikan oleh pengelola tempat wisata Telaga Towet kepada wisatawan yang berkunjung datang ke Telaga Towet. Berikut adalah gambar mengenai pengelolaan Telaga Towet. Pertama mengenai petunjuk arah, ya seperti biasanya mengenai petunjuk arah ada mengenai di mana itu Telaga Towet dan lain-lainnya. Lalu juga ada gambaran mengenai toilet umum yang berbentuk seperti ini. Ini merupakan toilet umum portable yang biasa dijumpai di sebuah event-event maupun di tempat wisata lainnya. Poin selanjutnya dalam pengelolaan Telaga Towet. Poin ketiga berupa pengadaan tempat parkir. Tempat parkir ini adalah hal yang sangat penting untuk ada di sebuah tempat wisata, karena tempat parkir ini dapat menunjang wisatawan datang. Nah, di daerah Telaga Towet ini belum memiliki tempat parkir yang memadai. Nantinya akan dibangun pula tempat parkir yang lebih memadai untuk kendaraan dapat parkir, baik itu untuk kendaraan mobil, motor, maupun juga bis pariwisata yang besar. Selanjutnya, poin yang keempat adalah pemanfaatan UMKM Desa Giri Sekar.
Desa Giri Sekar memiliki UMKM yang menjual aneka camilan lokal dan minuman berkhasiat, seperti jamu kunir putih, secang, dan juga yang lain-lainnya, yang diproduksi oleh masing-masing kelompok yang ada di setiap dusun, dan Telaga Toet akan dikembangkan menjadi destinasi wisata sebagai tempat berkemah yang dinamakan Lake View. Penamaan tersebut karena wisatawan disuguhkan pemandangan dari telaga yang memiliki suasana tenang dan memiliki keasrian alam yang akan membuat pengunjung dapat bersantai dan berelaksasi. Slide ini merupakan gambaran dari pengelolaan Telaga Toet. Yang berada di sisi kiri layar adalah pemanfaatan UMKM. Dari gambar ini, kita dapat melihat akan ada beberapa bangunan kios-kios kecil yang akan dimanfaatkan oleh warga masyarakat sekitar untuk menjual hasil UMKM mereka seperti dari cemilan, minuman jamu, dan juga yang lain-lainnya. Lalu yang ada di sisi tengah layar, ini adalah pemanfaatan dari Telaga Toet ini. Itu dapat dimanfaatkan untuk wisata air seperti menaiki kapal kecil-kecilan ini dan juga wisata yang lainnya. Lalu di sisi kanan ke layar ini terdapat parkiran, ya, seperti poin ketiga tadi yang sudah saya jelaskan, akan terdapat sebuah parkiran yang juga cocok untuk mobil dan juga kendaraan lainnya. Bagian terakhir penutup. Kelompok KKN 110 selama proses pengerjaan program kerja untuk Desa Giri Sekar, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, telah berusaha menggali segala potensi yang tumbuh di Desa Giri Sekar, mulai dari potensi desa hasil pertanian, hutan rakyat, hewan ternak, tanaman melinjo, hingga potensi pada pariwisatanya. Melalui potensi desa ini, kelompok pada akhirnya berfokus pada pengelolaan pariwisata Telaga Toet. Kelompok di sini berusaha membantu masyarakat Giri Sekar dalam mengelola pariwisata dari segi fasilitas seperti petunjuk jalan, pengadaan toilet, pengadaan tempat parkir, pemanfaatan UMKM yang ada di Desa Giri Sekar untuk dapat berjualan di sekitar Telaga Toet, dan juga kelompok memberikan ide untuk adanya pengadaan camping dan wisata air yang nantinya akan semakin menarik perhatian banyak pengunjung untuk datang ke Telaga Toet. Pengelolaan hingga revitalisasi dari pariwisata Telaga Toet ini pada akhirnya ingin memajukan potensi desa yang tidak dikelola dengan baik oleh Desa Giri Sekar. Selain itu, kelompok juga memberikan edukasi mengenai pentingnya masyarakat mendapatkan vaksin COVID-19. Di tengah pandemi COVID-19 yang belum mereda ini, kelompok merasa perlu untuk memberikan pengetahuan untuk masyarakat Giri Sekar. Adapun tujuannya untuk bersama-sama menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Kami berharap semoga program kerja dan edukasi melalui buku saku yang kami buat memang dapat mengembangkan potensi pariwisata Telaga Toet, serta membantu memajukan Desa Giri Sekar menuju ke arah yang lebih baik.